Hai kalian para Cancer dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan mohon maaf Cancer agak tertunda ya, bukan agak, lumayan tertunda ya, jauh ya, nggak apa-apa. Ini adalah bacaan di pertengahan bulan Juli sampai akhir Juli. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi langsung aja ya, nggak usah lama-lama ngobrolnya. Wow, 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 wow. Yeay, oke. Ini cancernya kelamaan tertunda jadi agak-agak ya. Kalian gak marah kan ya? Agak tertunda begini ya. Toh masih di minggu yang sama, oke. Dan ya mohon maaf, emang schedule-nya agak berantakan minggu ini. Oh wow. Oke, apa yang akan terjadi di pertengahan minggu sampai akhir bulan Juli untuk kalian para Cancer? Akan ada perubahan yang sangat signifikan, perubahan besar-besaran yang terjadi di kehidupan kalian dengan adanya The Tower ini. Buat saya, perubahan apapun emang selalu menimbulkan secara emosional di dalam diri kita, apapun itu. Mungkin ada kekecewaan, ada kesedihan, ada kemarahan, tapi kalian harus tahu bahwa perubahan yang diberikan di kehidupan kalian itu demi kebaikan kalian. Karena semesta selalu saja mengarahkan kalian kembali ke tracknya, kembali ke jalannya begitu, dengan adanya perubahan-perubahan ini gitu. Tapi kadang-kadang memang manusia ya secara manusiawi lah ya, karena saya juga punya Cancer di dalam moon saya ya, jadi secara emosional saya juga Cancer. Perubahan selalu menimbulkan dampak di dalam emosional kita gitu ya, manusia gitu. Nah, di kehidupannya Cancer, perubahan besar-besaran yang terjadi itu memang sedikit banyak memaksa kalian mungkin merubah gaya hidup, mungkin merubah rutinitas yang akan kalian yang selama ini kalian kerjakan jadi berubah gitu kan, dan akan memberikan ya dampak lah sedikit banyak di dalam kehidupannya Cancer ya. Tapi bukan berarti itu adalah hal yang buruk kalau menurut saya sih. Sesakit apapun itu ya, sesedih apapun itu, semungkin mengecewakan, itu tetap menuju kebaikan sih. The Tower buat saya bukan hal yang gimana-gimana gitu. Ya memang di beberapa case perubahan itu membuat kehidupan jungkir balik ya. The Tower moment itu membuat kehidupan kita gitu, manusianya jungkir balik gitu. Tapi memang kadang-kadang memang diperlukan perubahan besar-besaran, diperlukan lompatan yang luar biasa gitu kan. Mau itu keluar dari zona nyaman dan lain sebagainya, itu demi ya, demi segala sesuatunya berlangsung lebih baik dan kemudian kembali ke track yang benar gitu sih. Terus tentang apa sih ini sebenarnya, saya pengen tahu. Oke. Ada Four of Cups tapi terbalik. Jadi sebenarnya kalau urusan karir, keuangan, dan bisnis mungkin tidak terlalu berdampak ya perubahannya ya, my dear Cancer. Ini dari sekarang sampai akhir bulan. Ada juga sih yang tentang karir, keuangan, dan bisnis, tapi mostly ini tentang emosional kalian yang kayak terjungkir balik. Oke, Cancer, kalian harus tahu tanggal 1 dan 30 Agustus itu akan ada supermoon, full moonnya supermoon, jadi bulannya deket banget sama bumi. Jadi itu tentu saja menimbulkan emosional yang sangat berdampak di kehidupannya Cancer juga ya, sedikit banyak. Tapi yang paling terdampak nantinya Gemini dan Virgo. Dan juga tanggal 23 Agustus sampai 15 September itu ada Mercury retrograde. Nah,
Udah pun supermoon, udah pun tambahannya Mercury retrograde, tentu saja secara emosional akan teraduk-aduk gitu ya. Walaupun untuk Cancer nggak mungkin tidak terlalu berdampak terlalunya, tapi untuk kalian yang mempunyai elemen lain di dalam chart hidupnya, oke, mungkin kalian zodiaknya Cancer, tapi mungkin secara moon itu Virgo atau Gemini, dan itu akan sangat berdampak. Karena saya yang terlihat di sini secara emosional, bukan secara misalnya karir, keuangan dan bisnisnya yang jungkir balik, enggak, tapi secara emosional. Tapi tentu saja walaupun itu secara emosional tentu akan berdampak ke arah situ juga dong ya, ke kehidupan kalian juga ya, baik percintaan maupun kerjaan atau bisnis gitu. Oke. Um, Oke, that's it untuk yang itu segitu. Kemudian ada Page of Wand. Ini berarti hal-hal lama kayak ngebalik lagi ke kehidupannya Cancer, terutama pas Mercury retrograde nanti sih. Yang saya lihat memang lumayan berdampak untuk kalian para Cancer, terutama yang punya elemen udara dan tanah yang kuat di dalam dirinya, di dalam chart hidupnya, chartnya itu kayak hal-hal lama tuh kayak muncul lagi, kemudian ada kabar juga yang mengenai hal-hal lama itu ada lagi. Jadi kayak gimana ya, mungkin kalian sudah lupa dengan hal itu, mungkin kalian udah nggak inget-inget lagi itu, tapi itu datang kembali gitu. Orang lama, hal lama yang kayak gitu-gitu tuh siap-siap aja ya, ini bakalan bikin hidup kalian secara emosional jungkir balik juga gitu kan. Coba saya lihat kartu selanjutnya apa sih. Gini, ini Eight of Pentacles ya. Apapun yang sudah kalian pernah tinggalkan ya, udah lupain, udah lewatin gitu, dan kalian sangat-sangat berusaha untuk mengembalikan apa yang perlu kalian kembalikan di dalam kehidupan kalian dengan melakukannya sendiri, dengan melakukannya tanpa kayak udah nggak usah saya dibantu orang lain, nggak perlu, saya bisa sendiri gitu. Dan kalian sudah melakukan itu, tapi kemudian itu balik lagi ke kalian, mungkin itu rasanya kayak percuma nih udah dilakuin sendiri gitu, tapi yang kayak gitu datang lagi. Sebenarnya nggak percuma sih ya Cancer ya, tetap aja hal itu bisa aja datang ke kehidupan kalian karena ya memang lagi waktunya untuk datang kembali gitu. Dan ya udah, tetap kerjakan saja, apapun itu tetap harus kalian kerjakan sendiri, kalaupun hal-hal lama itu datang untuk mencampuri urusan kalian sih sebenarnya. Oke. Eight of Pentacles lagi, ya benar yang saya bilang, memang banyak hal memang kalian nggak bisa tergantung dengan orang lain, kerjakan saja sendiri dan kalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingin kalian tergantung dengan orang lain gitu. Tapi repot Mbak Lucy, iya ngerti. Repot kalau dikerjakan sendiri, tapi tetap aja bertekun ya mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Karena yang akan terjadi di pertengahan sampai akhir Juli ini memang hal-hal yang gak memungkinkan kalian untuk kayak minta bantuan atau berharap orang lain mengerti dengan kesulitan dan kesibukan kalian gitu. Ya udah, tanamkan di pikiran kalian, do it yourself gitu. Lakukan diri kalian sendiri, tidak berharap orang lain membantu gitu. Tapi justru itu bahkan bisa membuat segala sesuatunya lebih baik dibandingin kalian mengharapkan orang lain campur tangan gitu. Yang akan terjadi adalah kalau orang lain campur tangan malah lebih riuh sih. Apalagi orang tersebut adalah orang yang udah pernah hadir di kehidupan kalian, terus kemudian ingin campur tangan lagi, nyebelin sih ya. Oke, so Four of Pentacles-nya terbalik sih, karena insecurity atau ketidakamanan itu justru terjadi kalau kalian mengharapkan orang lain mau mengerti kesulitan kalian atau pekerjaan kalian atau apapun yang sedang kalian usahakan di dalam kehidupan. So tetap lakukan sendiri, nanti justru kalian dapat ininya apa, rewardnya gitu, penghargaannya dari apa yang kalian lakukan.
Akan tetapi juga kalaupun kalian harus bekerja sama dengan orang lain, hati-hati aja ya. Oke, ini terlihat ada orang yang mencoba datang ke kehidupan kalian dan seolah-olah mungkin ingin memberikan bantuan, tapi belum tentu itu jadi bantuan yang baik gitu di kehidupan kalian. Bisa aja itu nggak baik-baik amat, itu nggak bagus-bagus amat gitu. Bisa aja seperti itu gitu kan. Kemudian ya akan ada hal-hal yang mungkin nggak bisa kalian lakukan sepenuhnya dengan adanya Ten of Swords ya di pertengahan sampai akhir Juli. Beberapa hal harus tertunda dan itu bikin kalian sebel, bikin kalian nggak nyaman dan merasa kayak berada di tempat yang tidak seharusnya dan perasaan kalian juga nggak enak karena hal tersebut. Oke. Dan ya kartu yang menyertainya adalah The Hangman-nya terbalik. Oh, penundaannya sementara kok. Oke. So at least sampai akhir Juli mungkin tertunda, tapi setelah itu ya bisa dilaksanakan lah ya. Kemudian kalian ya, ini tentu saja make sense kalau buat saya ada Two of Swords di periode pertengahan sampai akhir Juli ini, Two of Swords, di mana kalian berada di persimpangan untuk memilih mau begini atau begitu gitu ya. Dan ya solusinya pikirin baik-baik aja yang seperti saya bilang tadi. Kalau kalian mengharapkan orang lain untuk ngebantu kalian, kayaknya untuk saat ini ya kalaupun ada bantuan nggak akan membantu sepenuhnya juga sih. Jadi ya tetap berprinsip bahwa apapun yang terjadi kalian bertanggung jawab sendiri, lakukan sendiri itu sih. Kalau ada pilihan, oh nggak ada pilihan Mbak Lucy, harus tetap bekerja sama dengan orang tersebut, ya udah, nggak apa-apa. Tapi do it your way ya, lakukan dengan cara kalian para Cancer. Sih, Two of Wands-nya terbalik. Beneran ini yang terjadi adalah tidak bisa mengharapkan orang lain untuk apapun yang sedang kalian fokuskan. Lebih baik memang kalian sendiri aja yang melakukan hal tersebut ya. Kemudian ada Nine of Swords lagi ya. Ya sakit hatinya itu sih terjadi kalau kalian, ya itu yang akan terjadi, Nine of Swords-nya yang akan terjadi jika kalian terlalu mengharapkan orang lain mau mengerti dan membantu kalian. Karena yang saya bilang tadi, sebenarnya dibantu pun nggak akan menjamin itu lebih baik gitu. Yang terlihat di sini justru dengan daya upaya kalian sendiri yang akan membantu diri kalian sendiri. Sih, Three of Pentacles, right? Ya, yeah, Three of Pentacles sih. Ya memang pada akhirnya hanya kalian yang bisa diandalkan untuk diri kalian sendiri. Karena kalau kalian dicampuri urusannya sama pihak lain, justru bahkan tidak akan bagus gitu. Tapi apakah hal itu datang kepada kalian? Iya, ada aja yang datang, entah itu bilang mau bantu, entah itu mau ngerusui ya, ngerusui itu ganggu gitulah ya. Tapi kalau kalian bertahan dengan oh I can do it by myself gitu, saya bisa melakukannya sendiri, dan hal itu tidak akan membuat kalian terlalu sakit hati gitu ya. Dan apalagi yang akan datang di pertengahan sampai akhir bulan Juli adalah hal-hal baru justru. Hal-hal baru di dalam kehidupan kalian, ada Knight of Swords ya. Ini di akhir Juli ya yang datang ya hal baru. No, pertengahan juga udah ada sih, tapi lebih kencengnya di akhir Juli. Mulai pertengahan sampai akhir Juli ya, sesuatu hal baru akan datang ke dalam kehidupan kalian. Mungkin kalian bisa belajar banyak dari hal baru tersebut, dan ya udah nggak peduliin lagi hal lama gitu kan, meninggalkan hal lama yang mungkin memang udah nggak bagus lagi di hidup kalian, dan hal baru akan menggantikan hal tersebut ya. Jadi memang benar-benar hal baru itu jauh lebih mungkin bisa membantu kalian di dalam apapun yang sedang kalian fokuskan gitu ya, Cancer. Wait, I feel something about Cancer. Emotionally, okay. Tapi ada Cancer yang emotionnya tidak
Mungkin karena dia hidup di lingkungan yang membuat dia diem aja dan tidak speak up gitu, jadi nggak bisa mengeluarkan perasaannya gitu. Tapi ada cancer yang bisa langsung emosi dengan apapun keadaannya yang menurut dia nggak sesuai gitu kan. Sih pertimbangan ada the temperance ya. Hal baru itu tetap patut dipertimbangkan loh. Yang datang kepada kalian hal-hal baru, orang baru, hal-hal baru, atau orang-orang baru itu patut dipertimbangkan karena itu baik kok. Ya seperti yang saya bilang, ada beberapa cancer yang menolak hal tersebut, kayak Mbak aku udah nyaman nih dengan keadaanku yang seperti ini gitu. Ngapain juga ada hal baru yang datang gitu kan. Well, kadang-kadang hal baru bisa membuat kita terbuka kembali sih, pemikiran kita atau hati kita gitu. Jadi ya tidak perlu ditahan juga hal baru yang akan datang tersebut gitu. So, my dear Cancer, ini yang terlihat di sini memang akan ada perubahan besar-besaran. Hal lama yang datang, menurut saya itu lebih condong untuk ngerusui kalian ya, dalam tanda kutip mengganggu kalian, ingin mencampur adukan apa yang sudah kalian buat. Jadi yang itu kayak bikin kalian merasa terganggu gitu. Tapi hal baru yang datang akan membuat kalian lebih baik posisinya sih. Jadi perlu dipertimbangkan karena menurut saya mengganti dari cara lama ke cara baru perlu kalian lakukan sepanjang pertengahan sampai akhir Juli ini. Pemikiran baru, memasukkan ide-ide baru, pemikiran baru, perasaan yang lebih baru, lebih fresh dibandingin yang lama gitu kan. Karena kalau nguplek-nguplek di yang lama terus ya nggak akan ada pembaharuan sih. Sedangkan kesempatan itu datang. Perhatiin aja dari The Tower sampai Knight of Sword itu tuh kayak perjalanan mengganti segala sesuatunya dari pemikiran lama yang mungkin udah nggak kondusif lagi di kehidupan kalian, dari orang-orang lama yang mungkin campur tangan di kehidupan kalian menjadi hal baru atau orang-orang baru atau apapun yang baru yang nantinya bakal menggantikan dari yang lama ke yang baru. Apakah itu lebih baik karena ada the temperance? Menurut saya itu lebih baik, kayak semesta kasih kalian kesempatan untuk mempertimbangkan antara yang lama dan baru. Ini nggak bisa dikolaborasikan ya, ini bukan kolaborasi, ini perubahan justru. Perubahan ya. Kalau kolaborasi kan mencampurkan antara yang lama sama yang baru. Kalau ini ini dirubah justru. Dirubah. Kalau kolaborasi itu dicampur atau disesuaikan gitu, kalau ini justru dirubah, benar-benar dirubah ya Cancer. Oke, so beberapa kartu akan saya buka dari Oceanic Tarot. Apa sih yang terjadi coba? Wih, udah dua aja nih. Yang satu adalah generosity, kemurahan hati, kemudian luck. Oke, so generosity sama luck ini memang akan datang di kehidupan kalian ya. Kemurahan hati dari semesta memberikan yang baik-baik dan keberuntungan yang baik-baik ke dalam kehidupan kalian. Aminin ya, my dear Cancer, aminin aja yang baik-baik ya. Oke, dan satu lagi, coba saya lihat satu lagi. Oh, resilience ya. Beberapa hal memang perlu kalian berdiam diri dulu, mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan gitu. Gitu ya, my dear Cancer, ini memang bukan hal mutlak yang harus kalian lakukan. Ambil aja yang resonate dengan hidup kalian dan pertimbangkan itu tadi ya, pertimbangkan lagi gitu. Kalau kalian kalian nggak mager ya untuk pindah dari hal lama ke hal baru. Kalian kan the chariot, nggak mungkin kalian mager dong. Oke, tapi memang hal itu sangat dibutuhkan oleh para Cancer ya, untuk perubahan hidup kalian yang lebih baik sih. Oke, sekarang pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Coba
Jawabannya sudah ada di tangan saya dan jawabannya adalah yes. See, the star. Untuk masa depan nih ya. Oke, so bisa disimpulkan judul dari bacaan kali ini adalah perubahan besar-besaran untuk masa depan kalian. Apakah itu lebih baik? Ya dong. Yes jawabannya. So, itu lebih baik. Oke, so yang terakhir dari Angel's Guide. Apa pesannya? Coba kita lihat. Pesannya adalah opportunity and change. Udah nyambung banget nih. Udah nyambung banget ini. Change, perubahan, ya kan? Jadi ada opportunity, ada kesempatan untuk perubahan. Perubahannya nggak kecil, Bu. Nggak kecil, Cancer. Besar-besaran. Oke, so ya memang judul dari bacaan kali ini pertengahan Juli sampai akhir Juli itu adalah perubahan besar-besaran di dalam kehidupannya Cancer. Oke, so sekian saja bacaannya. Kita ketemu lagi ya minggu depan. Hopefully minggu depan tetap di jadwal yang sama, yaitu biasanya hari Selasa ya Cancer ya, dan tidak ada perubahan seperti minggu ini. Oke, tapi kan yang penting saya tetap bikin untuk Cancer. Oke, so my dear Cancer, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye.